Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, makan bergizi gratis merupakan respon pemerintah terhadap keadaan malnutrisi di Indonesia. Sebanyak 32% anak mengalami anemia, 41% anak tidak sarapan, dan 58% anak mengalami pola makan tidak sehat. Oleh karena itu, kami dari kelompok 10 ingin mengemukakan argumen kontra kami terhadap program pemerintah yaitu makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis memiliki implikasi ekonomi yang perlu dipertimbangkan secara kritis. Beban fiskal negara berpotensi meningkat signifikan karena pengadaan, distribusi, dan operasional membutuhkan anggaran yang besar. Jika tidak dikelola dengan efisien, program ini bisa memunculkan inefisiensi, penyimpangan biaya, bahkan distorsi pasar pangan lokal. Ketergantungan pada anggaran pemerintah juga bisa terjadi, membuat keberlanjutan program menjadi tantangan. Dan jika kualitas makanan tidak terjaga, manfaat yang dihasilkan tidak akan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Karena itu, program makan bergizi gratis perlu dirancang dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan kebijakan ekonomi yang tepat, agar benar-benar memberikan manfaat tanpa membebani masa depan fiskal negara. Implikasi sosial dari MBG dapat muncul dari beberapa hal, yaitu ketidaksetaraan akses, potensi ketergantungan, konflik sosial, penurunan partisipasi keluarga, resiko politisasi, dan ketidakmerataan kualitas layanan yang semuanya dapat mengurangi manfaat dari program MBG. Dari sisi kontra, makanan bergizi gratis dikhawatirkan tidak memberikan manfaat kesehatan jangka panjang apabila kualitas makanannya tidak konsisten, kandungan gizinya kurang seimbang, penyajiannya tidak higienis, serta pelaksananya dilakukan secara tidak teratur, sehingga dampak positif terhadap tumbuh kembang tidak dapat bertahan lama. Selain itu, tanpa pengawasan yang baik, program ini bisa membuat manfaat jangka panjangnya berkurang karena keluarga tidak terdorong untuk membangun pola makan sehat secara mandiri. Sejak Januari hingga September 2025, program MBG terus menjadi sorotan publik akibat adanya kasus keracunan massal. Berdasarkan catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, tercatat 6.456 mahasiswa mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu MBG. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan setiap bulannya yang terus meningkat tajam. Sejumlah wilayah di Indonesia menjadi sorotan karena mencatat insiden keracunan massal akibat makanan program MBG. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya bersifat lokal, tetapi terjadi di berbagai daerah dengan skala yang cukup mengkhawatirkan. Studi kasus dan argumen program makanan bergizi gratis atau yang disebut dengan MBG, sebuah studi kasus di salah satu kabupaten di Indonesia bagian timur, menunjukkan bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau MBG tidak selalu berjalan dengan sesuai harapan. Pemerintah daerah meluncurkan program tersebut dengan tujuan menurunkan angka stunting dan meningkatkan prestasi belajar anak sekolah dasar. Namun, dalam praktiknya, ditemukan sejumlah kendala yang justru menimbulkan kritik terhadap efektivitas program. Menurut Badan Gizi Nasional, BGN mengungkap sebanyak 6.457 orang terdapat keracunan menu makanan bergizi gratis MBG per 30 September 2025. BGN Badan Gizi Nasional membagi 6.475 korban keracunan itu ke dalam 3 wilayah, yakni wilayah 1 yang mencakup daerah Pulau Sumatera, wilayah 2 yang mencakup Pulau Jawa, dan wilayah 3 yang mencakup wilayah Indonesia Timur. Kasus wilayah 1, ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307 orang. Kemudian wilayah 2 mengalami 1.140 kasus pencernaan. Kemudian wilayah 3 ada yang mengalami 1.003 orang keracunan. Baik, selain itu ada pula hubungan sebab akibat yang memperkuat argumen kami, yaitu yang pertama, anggaran MBG yang sangat besar menyebabkan beban fiskal negara meningkat dan berpotensi untuk mengurangi alokasi untuk sektor penting lain seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kedua yaitu kurangnya sistem pengawasan dan transparansi menyebabkan potensi kebocoran dana, markup harga, serta korupsi meningkat. Yang ketiga yaitu keterbatasan infrastruktur sekolah di daerah 3T menyebabkan pelaksanaan program sulit dan kualitas makanan tidak terjamin. Yang terakhir yaitu kurangnya kesiapan tenaga pelaksana dan fasilitas dapur sekolah menyebabkan risiko makanan tidak higienis dan gangguan kesehatan pun dapat meningkat. Salah satu pendapat pro mengatakan bahwa MBG akan menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Dengan pemberian makanan bergizi secara gratis di sekolah dan di pesantren, anak-anak dari keluarga yang berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhan gizi harian sehingga tumbuh kembang menjadi lebih optimal. Namun, meskipun tujuan MBG untuk mengurangi stunting sangat positif, data menunjukkan bahwa intervensi berbasis makanan di sekolah tidak efektif sebagai solusi utama karena stunting terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan, bukan pada usia sekolah. Bukti tandingan yang bisa kami berikan yang pertama, usia kritis stunting adalah 0-24 bulan. WHO dan Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa 90% kasus stunting terjadi sebelum anak berusia 2 tahun. Artinya, pemberian makanan bergizi di usia sekolah seperti SD sampai SMA tidak akan memperbaiki stunting yang sudah terjadi. Yang kedua, data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024 mengatakan bahwa prevalensi stunting 2024 tercatat sebanyak 21,5%. Kelompok usia paling rentan adalah balita, sementara intervensi MBG menyasar anak sekolah yang bukan merupakan kelompok penyebab angka stunting nasional. Yang ketiga, efektivitas intervensi gizi sekolah rendah untuk penurunan stunting. Studi Lancet tahun 2021 menunjukkan bahwa school-based feeding sangat meningkatkan kehadiran dan konsentrasi belajar, tetapi tidak berdampak signifikan pada penurunan stunting karena fase pertumbuhan krisis telah lewat. Yang keempat, kebutuhan anggaran sangat besar dibandingkan dampaknya. Estimasi biaya MBG diperkirakan sekitar 71 miliar
71 triliun per tahun, menurut data Bappenas. Namun tidak ada bukti kuat bahwa program sebesar itu akan mengurangi prevalensi stunting karena salah sasaran usia. Kami dari tim kontra dengan tegas menolak program makan bergizi gratis karena lebih banyak menimbulkan masalah daripada manfaat nyata. Tim pro mungkin berbicara tentang gizi anak dan keadilan sosial, namun fakta di lapangan berkata lain. Lalu, apakah program ini benar-benar aman? Dalam pelaksanaan di Indonesia sendiri, lebih dari 800 siswa dilaporkan keracunan makanan akibat program ini. Bahkan, laporan dari IPB menyebut lebih dari 6.000 siswa menjadi korban pada tahun 2025. Ini bukan sekedar kekurangan teknis, melainkan bukti nyata bahwa sistem pengawasan dan standar kebersihannya belum siap. Baik, yang berikutnya itu solusi terhadap permasalahan program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, pada poin pertama, perencanaan tepat sasaran. Ini kita fokuskan program pada anak usia 0-2 tahun dan keluarga miskin. Karena pada fase yang ini dia sangat krusial untuk pencegahan stunting. Dari paparan argumen yang telah disampaikan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa program makan bergizi gratis memang memiliki niat yang baik. Tapi tanpa perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan sasaran yang tepat, program ini justru dapat menimbulkan masalah baru. Fokus kebijakan seharusnya diarahkan pada pemberian gizi sejak usia dini, pemberdayaan keluarga agar mampu memenuhi kebutuhan gizi anak secara mandiri. Dengan begitu, manfaatnya bisa benar-benar dirasakan dan berkelanjutan bagi masa depan bangsa.